Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami yang kami hadirkan senantiasa di pekan yang kedua dan keempat. Dan alhamdulillah sudah hadir pula ada Ustadz Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf M.Med SCI AKP yang nanti akan menyampaikan pelajaran untuk kita bersama terkait dengan dunia herbal begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Insyaallah sehat, semangat Alhamdulillah, dan optimis. semangat dan optimis. Ini pembahasan kita kali ini apa ini, Dok? Ini daun sirsak. Wah, daun sirsak ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Dengan materi kita kali ini adalah daun sirsak. Ya, silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wala tawalau anhu wa antum tasma'un wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun wa qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, para pemirsa TV MTA dan para pendengar Radio MTA yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung, sungguh tidak akan bisa menjumlah, karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa dan pendengar TV MTA dan Radio MTA, lebih-lebih nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman inilah insya Allah amal kita diterima oleh Allah, dan dengan nikmat iman inilah insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya derajat kamu paling tinggi in kuntum mu'minin, jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Allah meninggikan derajat kita setinggi-tingginya bukan karena gelar kita yang panjang, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehormatan kita, bukan karena kepandaian kita. Allah meninggikan derajat kita setinggi-tingginya karena kita punya iman. Makanya iman yang sudah tertanam kuat di sanubari kita perlu kita rawat, perlu kita pelihara, dan terus kita tingkatkan. Untuk meningkatkan iman, salah satunya yaitu tholabul ilmi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi ciri-ciri orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambah kuat imannya. Untuk bisa bertambah kuat imannya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks sekarang ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu ngaji, tholabul ilmi. Makanya untuk meningkatkan iman kita, biar iman kita terus meningkat, ngaji yang serius, ngaji yang sungguh-sungguh, ya, punya giroh, punya semangat, kita pahami, kita hayati,
kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, yang tidak kalah pentingnya, yang kedua adalah nikmat sehat. Sehat tidak datang begitu saja. Sehat perlu diupayakan, sehat perlu diusahakan, sehat perlu dirawat, dijaga, dan sehat adalah gaya hidup. Gaya hidup artinya kebiasaan hidup kita sehari-hari. Gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Karena memang Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik yang bisa kita contoh. Apa saja. Karena memang Rasulullah adalah pengejawantahan ya daripada Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini adalah solusi hidup. Semua problematika hidup di dunia ini bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran terus kita pegang. Dan sunnah-sunnahnya yang sahih terus kita pegang. Kalau kita mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, dari mau tidur sampai mau tidur lagi, insya Allah akan sehat. Tidak hanya sekedar sehat jasmani kita, tapi juga sehat rohani kita, sehat mental kita, dan sehat jiwa kita. Makanya sehat ini sangat penting. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mungkin sebelum ke daun sesak perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya sehat itu adalah mudah. Ya, sehat itu adalah mudah. Dan sembuh itu adalah murah sebenarnya. Ya. Sehat itu mudah. Kalau kita itu mengamalkan ya agama ini dengan serius, agama ini dengan mujahadah dengan kesungguhan, insya Allah kan sehat dan murah dan mudah. Tidak perlu mengeluarkan ya sepeser pun. Walaupun ya, tujuan kita beribadah, tujuan kita mengamalkan syariat agama ini bukan untuk sehat, bukan kepengen sehat, tapi sehat itu adalah bonus daripada kita mengamalkan agama ini dengan seksama, dengan baik, dengan serius, dan mujahadah, dan istiqomah. Jadi tujuan kita mengamalkan syariat agama ini hanya untuk lillahi rabbil alamin. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah nusuku, dan segala aktivitas hidupku dan matiku hanya untuk lillahi rabbil alamin. Kalau kita mengamalkan ibadah syariat Islam ini dengan baik, ya insya Allah akan sehat. Resep apa? Jadi sehat adalah mudah dan sehat adalah murah. Sembuh adalah murah. Ya, resepnya apa? Ya, resepnya kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, ya sholat berjamaah di masjid, ya mungkin ya sholat subuh berjamaah di masjid, ya mengerjakan sholat fajar, ya raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kebaikan sholat fajar itu melebihi isi dunia ini. Ya, kemudian sholat tahajud dan lain sebagainya, ya, dan sebagainya. Itu semuanya gerakan sholat. Semua bentuk ibadah adalah menenangkan. Semua bentuk ibadah adalah menenteramkan. Ya, semua bentuk ibadah menjadikan kita tenang dan tentram. Tenang dan tentram ini adalah salah satu pangkal daripada kesehatan. Kalau hati kita tentram, hati kita tenang, maka yang muncul adalah hormon endorfin, hormon kekebalan tubuh. Ya, sehingga daya tahan tubuh kita baik, imunitas kita akan baik, walaupun ada gempuran virus, kuman, bakteri, jamur, apapun parasit yang lain. Kalau tubuh kita, imun sistem kita, kekebalan tubuh kita baik, insya Allah kita juga akan tahan, ya, tahan terhadap penyakit. Semua bentuk ibadah adalah menenteramkan, dan tentram ini adalah pangkal kesehatan. Mari jadi Bapak, Ibu, dan semuanya kita menjalankan agama ini dengan serius, melaksanakan syariat-syariat agama ini dengan
serius, dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, istiqomah, insya Allah tidak hanya sekedar sehat jasmani kita, tapi juga sehat rohani kita, insya Allah juga sehat sosial kita, kemudian juga sehat ya ekonomi kita, dan tentunya sehat spiritual kita. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, mari kita bahas tentang daun sirsak, ya, daun sirsak atau Annona muricata, ya, Annona muricata. Dan daun sirsak ini insya Allah juga tidak asing ya bagi kita, hampir semua masyarakat Indonesia ya daun sirsak ini sangat familiar, ya, ada di belakang rumah kita, ada di ladang kita, ada di sawah kita, ada di kebun kita, dan insya Allah juga buahnya pun, ya, buah sirsaknya pun juga kita semua sangat familiar, ya, tidak akan artinya menjadi asing. Kita bahas kandungan dulu dari daun sirsak, di fitokimia atau zat aktif yang ada dalam daun sirsak banyak sekali, ya, banyak sekali. Di situ ada saponin, di situ ada tanin, di situ ada flavonoid, kemudian unsur-unsur yang lain, seratnya tinggi, kemudian ada zat yang lain termasuk magnesium, termasuk zat besi, ya, termasuk dan buahnya kandungan kaliumnya sangat tinggi, dan ya yang paling penting adalah asetogenin, ya, asetogenin. Nah, ini buah daun sirsak ini di masyarakat dan sekarang juga diteliti oleh lembaga-lembaga peneliti, farmasi, kemudian juga perguruan tinggi, bagaimana daun sirsak ini bisa bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi memang fungsi dari apapun itu tergantung pada senyawanya, ya, tergantung pada zat aktif yang ada dalam daun itu atau buah itu atau yang lain. Ya. Nah, di daun sirsak ini, ya, ada saponin tadi, ada tanin, ya, ada lektin, kemudian juga ada asetogenin. Ya. Jadi kita bahas kalau memang selama ini muncul di pemahaman masyarakat, apakah daun sirsak itu bisa menyembuhkan kanker, menyembuhkan tumor. Nah, ini tergantung daripada zat yang ada dalam daun sirsak itu sendiri. Nah, asetogenin, ya, asetogenin itu salah satu dari bagian flavonoid, ya. Flavonoid itu hampir di setiap daun, ya, daun hijau itu pasti ada flavonoid. Nah, di daun-daun yang lain kandungan asetogenin ini tidak ada, ya, misalnya ada cukup sedikit. Nah, di daun sirsak asetogenin ini, ya, kandungannya sangat tinggi. Nah, asetogenin ini salah satu fungsinya adalah sebagai anti kanker, ya, anti, ya, kanker, anti tumor atau anti metastasis, ya, penyebaran daripada tumor atau kanker. Ini asetogenin. Nah, fungsinya dari asetogenik ini atau asetogenin, fungsinya dia jadi menghambat pertumbuhan daripada DNA sel kanker itu. Pertumbuhannya dihambat, ya, dihambat sehingga sel kanker atau sel tumor itu tidak tumbuh, nah, dihambat pertumbuhannya, kemudian lama-kelamaan menjadi mati daripada sel kanker itu sendiri, sehingga diharapkan kalau seseorang mengidap penyakit kanker atau tumor atau yang lain, itu diharapkan bisa sembuh. Kemudian juga manfaat flavonoid yang lain adalah tentunya sebagai, ya, penangkal radikal bebas, ya, penangkal radikal bebas yang efektif. Ya. Kemudian juga tidak hanya itu saja, sebagai anti jamur
atau antifungi, kemudian juga antimikroba, kemudian juga ya anti parasit, artinya mungkin berupa cacing ataupun yang lain, dengan kandungan flavonoid, saponin, kemudian tanin, kemudian lektin. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian ada senyawa yang lain, yaitu senyawa genistein, ya, genistein. Ini juga salah satunya juga berfungsi untuk menghambat daripada pembelahan sel kanker itu sendiri. Jadi memang dari beberapa segi ya mempunyai manfaat sebagai anti kanker, ya, salah satunya ya acetogenin dan genestin itu sendiri, senyawa genestin. Senyawa genestin juga bisa menghambat daripada pertumbuhan sel kanker. Tidak ini saja, fungsinya juga bisa baik karena seratnya tinggi, ya, karena mengandung mengandung tanin, ya. Tanin itu sebagian berasal dari serat, sehingga karena kandungan seratnya tinggi juga bisa berfungsi ya untuk mungkin membantu ya penyembuhan daripada penyakit wasir atau penyakit ambeien, ya, atau penyakit hemoroid, ya, seperti itu. Dan karena seratnya tinggi, ya, kandungan pektin dan saponinnya tinggi, juga bisa membebaskan daripada kolesterol, ya, sehingga kolesterol bisa dihambat, bahkan bisa dibersihkan, atau ya jadi untuk proses aterosklerosisnya ya bisa dihambat, sehingga penumpukan daripada lemak ini bisa dihambat, ya, sehingga aliran darah itu bisa baik, ya, aliran sirkulasi darah bisa baik, kemudian juga dinding-dinding pembuluh darah itu bisa elastis, ya, bisa baik, ya, sehingga juga bisa karena kandungan daripada pektin ini juga bisa membantu ya menurunkan daripada tekanan darah, ya, karena tekanan darah pembuluh darah bebas daripada aterosklerosis atau tumpukan kolesterol atau tumpukan lemak, sehingga pergerakan daripada pembuluh darah itu bisa elastis, bisa bekerja dengan baik, ya, tekanan di pembuluh darah itu ya bisa dinormalkan, sehingga membantu untuk menurunkan daripada ya tekanan darah. Juga bisa karena kandungannya sangat kompleks, ya, juga bisa digunakan untuk membantu daripada perbaikan penguatan daripada otot jantung kita, karena salah satunya juga mengandung yang namanya tadi saponin, pektin, lektin, kemudian ada mineral yang lain, ya, mineral-mineral yang lain yang bisa baik untuk penguatan daripada pembuluh darah jantung. Ini. Kemudian manfaat yang lain, ya, masih banyak, ya, salah satunya juga kandungan daripada daun sirsak ini ada yang namanya unsur atau ya mineral senyawa yang lain, ya, ada natriumnya tapi kecil, ya, kemudian kaliumnya ya cukup tinggi, terutama di buahnya, ya, di buah sirsaknya. Nah, kalium ini juga sangat baik, ya, untuk membantu penguatan daripada pembuluh darah jantung, ya, sehingga sangat baik. Dan masih banyak, ya, penelitian tentang daun sirsak ini, bahkan lembaga-lembaga penelitian yang ada di Amerika juga meneliti sifat daripada acetogenin ini. Ternyata acetogenin ini juga mampu
membunuh sel kanker ya. Bahkan dalam beberapa penelitian walaupun publikasinya terbatas, masih terbatas, mampu 1000 kali lebih kuat daripada ya mungkin kemoterapi. Dan masih banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti atau institusi perguruan tinggi atau para pakar-pakar kedokteran dan kesehatan. Kemudian secara umum fungsi daripada daun sirsak ini ya, ini salah satunya adalah membantu ya menghambat daripada mutasi gen. Menghambat. Kemudian juga menghambat daripada pertumbuhan bakteri, perkembangan virus, menghambat perkembangan parasit, dan menghambat tentunya pertumbuhan tumor dan kanker. Kemudian karena juga salah satunya bisa memperbaiki daripada sel beta pankreas, flavonoidnya, itu juga bisa menghambat atau menurunkan kadar gula darah. Kemudian juga tadi bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, kemudian juga bisa membantu menguatkan saraf ya. Kemudian juga bisa menguatkan daripada pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Nah, karena memang kandungan seratnya tinggi, kemudian dapat menekan peradangan, kemudian bisa membunuh ya, cacing atau parasit, kemudian sebagai anti kejang. Kemudian yang penting lagi jadi bahwa dalam memanfaatkan daun sirsak ini juga tidak boleh berlebihan ya. Tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan ada efek namanya neurotoksik ya, neurotoksik. Jadi ada efek misalnya kelebihan daripada dosis, maka bisa ada efek negatif, efek yang tidak kita inginkan, yaitu neurotoksik. Ya, neurotoksik justru akan bisa artinya menjadikan ketidaknormalan daripada saraf-saraf kita. Makanya cara merebus daun sirsak ini pun ada caranya, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti justru ada efek ya, ada efek namanya neurotoksik. Bagaimana cara merebus daun sirsak? Ya, ini menurut literatur ya, itu siapkan 7 lembar daun sirsak yang sudah agak tua. Malah justru yang sudah agak tua, karena sudah agak tua itu kandungan zat aktifnya justru akan optimum ya. Kemudian rebus 3 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih api dikecilkan, 7 lembar daun sirsak tadi baru dimasukkan, kemudian ditunggu 10-15 menit. Dalam menunggu ini diharapkan juga ini, jadi daun-daun sirsak itu dibalik ya, biar semuanya terendam dalam air ya, sehingga zat aktif, senyawa yang berfungsi untuk kesehatan bisa keluar ya, bisa dikeluarkan. Setelah itu api dimatikan ya, setelah 10-15 menit diaduk-aduk sampai rata, kemudian api dimatikan. Setelah agak dingin, ramuan disaring, dijadikan 2 gelas. Ya, bisa diminum pagi dan sore. Ya, bisa mungkin sebenarnya ini langsung diminum, boleh saja mungkin biar agak manis ya, 1 gelas bisa dicampur dengan 2 sendok madu. Nah, ini insya Allah ya manfaatnya ya, kalau kita rutin ya, kalau kita rutin istiqomah, mudah-mudahan ya dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah ya, wa idza faritu fahuwa yasfin, bahwa kalau kamu sakit maka Allah lah yang menyembuhkan, dengan perantara Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah ya. Mudah-mudahan kalau kita punya keluhan hipertensi, keluhan termasuk kolesterol, termasuk kanker, termasuk tumor, mudah-mudahan ya dengan izin Allah bisa sembuh. Ya, mungkin ini Pak Tommy. Ya, baik. Nanti kita perdalam dengan diskusi. Ya,
Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Kesempatan yang pertama kami persilakan di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Eros. Oh ya, makasih. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak gini dulu, Dok. Dadanya sebelah kini, bagian jantung ini sering deg-degan, Dok. Kalau sudah deg-degannya kuat itu, Dok, pikirannya nggak tenang. Pikirannya nggak menentu lah gitu. Timbul rasa takut, timbul semacam hujan takut, gelap takut. Kayaknya kayak mau menjerit-jerit gitu kalau sudah deg-degannya kuat, Dok. Jadi gimana itu cara ngatasinya, Dok ya? Kalaupun obat apa gitu. Tapi itu kalau sekali, Dok, datangnya tuh dong-dongan gitu loh. Deg-degannya kuat gitu, terus pikirnya nggak menentu gitu, timbul rasa takut, rasa entah gimana lah perasaannya gitu. Kayak orang menjerit-jerit gitu, orang mau gila gitu. Gelap takut, hujan takut gitu. Terima kasih, Dok, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nenek Ros ya yang ada di Sumatera Utara ya, yang ada di Sumut ya. Beliau Nenek Ros sangat aktif ya dalam segala acara. Jadi keluhannya jantung sering deg-degan ya. Sama dengan Pak Tommy. Sering deg-degan Pak Tommy. Iya, deg-degan. Kalau nggak deg-degan pasif lah. Sering deg-degan. Ya, jadi memang perlu dicekkan ya, perlu diperiksakan ke dokter ya, perlu diperiksakan ke dokter. Terjadi takikardi atau aritmia ya, sebabnya banyak ya, apalagi ini mungkin sudah faktor usia. Jadi kalau untuk Nenek Ros ya yang ada di Sumut ini, mungkin kalau memang untuk memperbaiki daripada jantung biar jantung kita kuat ya, salah satunya dengan makanan ya, makanan salah satunya makanan ya. Jadi makanan yang banyak mengandung kalium tinggi ya, contohnya apa? Kalium tinggi ya, buah sirsak juga tinggi, tapi kalah tinggi dengan buah pisang dan alpukat ya. Alpukat dan pisang itu kandungan kaliumnya sangat tinggi ya, sangat tinggi, baik ya untuk penguatan daripada otot jantung, sehingga otot jantungnya tidak mudah deg-degan, tidak mudah capek dan lain sebagainya, teratur ya, detak jantungnya teratur dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk menguatkan otot jantung itu harus exercise, harus latihan ya, harus olahraga. Monggo untuk Nenek Ros ini bisa olahraga pagi, cukup dengan jalan kaki saja, jalan-jalan ya, jalan-jalan pagi hari. Mengapa pagi hari? Memang pagi hari itu ya udaranya masih segar, kandungan oksigennya masih tinggi, dan memang olahraga yang paling baik itu minimal memenuhi 4 faktor ya, pagi hari, kemudian di tempat terbuka, kemudian rutin ya, rutin mungkin 1 minggu bisa 3 kali atau 2 kali rutin, dan jangan terlalu lama. 30 sampai 40 menit cukup ya, cukup. Kemudian juga sebab yang lain juga banyak ya, harus kualitas tidurnya baik ya, makanya untuk usia-usia yang 60 tahun ke atas ya diusahakan istirahatnya cukup ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur tadi, cukup ya. Mungkin 6 sampai ya 8 jam ya. Tidur yang ideal ya untuk usia mungkin 50 tahun ke atas. Dan faktor-faktor yang lain ya, faktor-faktor yang lain termasuk merubah gaya hidup, mengurangi lemak, mengurangi manis, mengurangi gorengan, juga mungkin juga bisa mengurangi asin atau garam. Jadi memang sehat itu tidak hanya dari satu faktor. Jadi namanya lifestyle, gaya hidup atau pola hidup itu dari pola makan, pola pikir, pola istirahat, pola aktivitas, ya minimal 4 itu.
Kemudian juga aktivitas-aktivitas yang lain yang membuat hati ini menjadi tentram. Tentunya insya Allah rumusnya kita semuanya sudah tahu ya, sudah tahu banyak mengingat Allah. Karena dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Itu kira-kira Bu Ros, mudah-mudahan Nenek Ros yang ada di Sumut, mudah-mudahan terus semangat dan terus sehat. Ya. Dan nampaknya kelihatannya ini sudah saatnya jadwalnya Nek Ros tuh ke Surakarta ini. Yeah. Biar untuk exercise. 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 Baik, yang ada di SMS kita bacakan, Dok. Dari Pak Jamino di Praci Wonogiri. Usia beliau 71 tahun. Untuk mengurangi obat kimia biar tetap sehat, apa jamu herbal atau empon-empon yang kiranya ada di sekitar saya dan bagaimana cara membuatnya? Demikian. Ya, Pak Jamino ya yang ada di Praci ya. Ya. Mungkin untuk semuanya saja ya, empon-empon agar kita tetap fit, agar kita tetap sehat dan awet muda tentunya ya. Itu ya sering saya sampaikan ya, empon-empon itu. Jadi 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, dan 1 ruas lengkuas ya, lengkuas atau laos ya. Yaitu 1 ruas itu dipotong-potong menjadi 5 ya, dipotong-potong menjadi 5, terus lengkuasnya, jahenya, temulawaknya dipotong-potong jadi 5. Kemudian 3 gelas air ya direbus sampai mendidih. Setelah mendidih ya api dikecilkan, ramuan tadi dimasukkan ya, dimasukkan, kemudian ditunggu 10 sampai 15 menit ya. Kemudian api dimatikan, setelah agak dingin ya disaring, dijadikan 2 gelas ya, 2 gelas diminum pagi dan sore. Bisa 1 gelas bisa dicampur dengan madu ya, 2 sendok. Kalau ada keluhan ya, mungkin ada keluhan kanker atau benjolan atau yang lain, bisa ditambah dengan 5 ya lembar daun sirsak ya. Bisa ditambah itu ya. Kalau ada keluhan batuk dan lain sebagainya ya, bisa ditambah kunyit ya, bisa ditambah kunyit. Seperti itu mungkin Pak Jamino yang ada di Praci, yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita, karena memang empon-empon itu dari nenek moyang kita turun-temurun ya sampai sekarang, dan di lingkungan sekitar kita ada berlimpah. Nah, itu insya Allah kalau kita rutin kita akan sehat ya, akan sehat, badan akan bugar, akan fit, mungkin aktivitas juga akan meningkat, kemudian juga kualitas hidup juga akan meningkat. Jadi itu Pak Jamino yang ada di Praci, yang mudah-mudahan Pak Jamino terus sehat, semangat, optimis, dan gaya hidup tetap gaya hidup yang sehat. Ya. Kalau repot-repot tinggal beli di pasar Praci, Pak. Oh ya, banyak itu. Malah Mas Fahmi sudah survei ini, survei pasar. Baik, kita beralih di WA dari Ibu Hartini di Slogohimo. Di Praci sekarang Slogohimo. Saya pasca terkena DB, tubuh masih lemas, gemetaran, Dok. Padahal sudah hampir 3 pekan. Apa obat herbalnya? Saya usianya 43 tahun. Ya, masih muda ya. Ya, untuk kasus DB ya ini, kasus DB ya, demam berdarah ya, sudah 3 bulan kok masih lemes ya, mungkin perlu dicek trombositnya lagi ya, perlu dicek lagi trombositnya apakah sudah normal atau belum ya. Kalau mungkin bisa saja belum normal ya, belum normal, mungkin masih di angka 120 dan lain sebagainya. Perlu dicekkan trombosit lagi. Kalau memang trombositnya masih kurang ya, banyak makanan-makanan yang protein tinggi ya, yang asam amino tinggi ya, kandungan albuminnya tinggi ya, itu ya, banyak pilihan ya, banyak pilihan. Bu siapa tadi?
Bu Parti ya. Ibu Hartini. Ibu Hartini ya, Bu Hartini di Slogoimo ya. Slogoimo. Jadi dicek, kemudian banyak makanan-makanan yang mengandung protein tinggi ya, protein tinggi. Banyak ya, mungkin di putih telur. Kalau memang trombositnya masih kurang daripada normal ya, saya sarankan minimal sehari itu putih telur 5 butir. Ya, direbus ya, direbus. Mungkin diambil putihannya, kuningannya dikasihkan putranya, biar ibunya sehat, putranya juga sehat dan cerdas tentunya. Juga bisa mungkin bisa daging kutuk ya, ikan kutuk ya, ikan kutuk ya, itu juga proteinnya tinggi, albuminnya tinggi, asam aminonya tinggi. Nah, bisa seperti itu. Juga bisa mungkin juga ditambah dengan jus ini ya, jambu biji ya, jambu biji ya, jambu biji yang kecil itu ya, yang warna merah ya, bisa di jus, itu juga bisa untuk meningkatkan trombosit. Ya, atau dengan ramuan tadi, dengan ramuan empon-empon tadi juga bisa dicoba, karena memang daripada temulawak ya, temulawak itu mengandung kurkumin ya, kurkumin itu bisa juga meningkatkan nafsu makan, juga sebagai hepatoprotektor dan imunomodulator. Nah, ini ada temulawak, ada jahe, ada laos, ini semuanya empon-empon dan mudah didapat ya, insya Allah di pasar-pasar atau mungkin di kebun kita ada. Itu Bu Harti yang ada di Slogoimo, mudah-mudahan cepat sehat, cepat baik, cepat pulih dan bisa aktivitas kembali. Ya, baik. Kami persilakan kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Sri di Pacitan. Ya, silakan Ibu Sri di Pacitan. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dok, yang saya tanyakan kemarin itu yang masalah canapi itu minumnya itu untuk saya kan, saya sama dokter kan disarankan pagi kurma 3, siang kurma 3, sore kurma 3, bangun tidur mau tidur madu, terus itu canapinya itu minumnya tuh berapa butir, terus pagi saya, tapi saat ini saya minumnya pagi 2, sore 2, terus obat dari dokternya itu selangnya berapa menit begitu, karena saya masih rutin cek dokter terus 2 minggu sekali begitu. Ya. Terus ini Dok, yang lain saya tuh makan buah itu ya, saya bukan buah pir apa buah pisang, itu kok di perut, di lambung itu jadinya nggak enak, itu di lambung tuh jadi perih itu seharusnya yang harus saya makan itu buah apa begitu. Kalau buah sebangsa buah yang asam-asam jambu itu nggak di perut, itu terus di lambung tuh jadi mual, jadi perih begitu. Sebaiknya yang harus saya makan itu buah apa Dok? Begitu, mohon solusinya, mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Sri yang ada di Pacitan ya, juga terus semangat ya dalam setiap pertemuan-pertemuan, sangat aktif beliau ya. Jadi untuk canabi ya, canabi memang banyak mengandung albumin ya. Canabi kalau memang untuk terapi ya, untuk meningkatkan daripada HB ya, kemarin Bu Sri ini juga HB-nya cenderung turun, itu paling bagus dosisnya adalah 3x2 ya, 3x2 pagi 2, siang 2, malam 2. Dan selisih dari obat dokter berapa jam sebenarnya ya, secara teori
dibarengkan tidak masalah dengan obat dokter, ya tidak masalah karena memang Canabi ini suplemen ya, kandungan albumnya sangat tinggi, bisa dibarengkan. Kalau ternyata dibarengkan jumlah obat yang harus diminum banyak, bisa selisih setengah jam atau seperempat jam, ya atau mungkin 1 jam tidak masalah juga. Nah, dan saran saya memang obat dokter jangan dihentikan ya, terus periksa ke dokter, jadwal kontrol tetap ditepati dan anjuran dokter juga dapat ditepati. Kemudian pertanyaan yang kedua, buah apa yang paling baik ya, yang paling baik. Ya, sebenarnya semua buah baik ya, semua buah baik, tapi juga tadi disampaikan oleh Bu Sri, kalau makan pir, kemudian makan pisang, di lambung, di pencernaan tidak nyaman. Ya memang untuk mendukung daripada kesehatan Bu Sri ini tadi mungkin dicoba alpukat ya, bisa dicoba alpukat atau mungkin tomat ya, atau dipilih kira-kira buah apa yang cocok ya, yang cocok dengan lambungnya. Kalau tadi disampaikan pisang dan pir nggak cocok, coba cari yang cocok. Mungkin dalam hal ini untuk mendukung kesehatannya bisa alpukat atau tomat atau buah yang lain, misalnya jeruk yang manis ya, atau buah mungkin sawo juga nggak masalah, coba di mangga juga nggak masalah, atau jambu air juga sebenarnya tidak masalah, tergantung nanti bagaimana reaksi daripada lambung. Kalau memang ada beberapa buah yang tidak cocok, nggak usah dikonsumsi. Buah yang cocok kira-kira apa juga perlu dipilih. Jadi itu Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan Bu Sri terus sehat, HB-nya terus meningkat, dan aktivitas dalam kesehariannya juga akan meningkat. Ya, baik. Kita beralih ke WA kembali dari WA Bapak Asep di Sumatera Barat. Pekan yang lalu saya cek laboratorium urin dan darah. Proteinnya itu +1, kreatininnya 1,1 dan ureumnya 21. Kemudian urobilinogennya normal. Vonis dokter nephrotic syndrome, minor glomerular abnormality. Apa obat herbal pendamping untuk medis saya, Dok? Badan saya agak sempoyongan. Ya, Bapak Asep ya tadi. Asep ya. Ini jadi memang kalau menurut hasil lab ya, ureum 21 ini masih dalam batas normal, kreatinnya 1,1 ya. Ini juga tidak terlalu tinggi, memang masih dalam batas normal, tapi ada catatan protein positif 1 ya, proteinnya. Jadi memang ada di diagnosa ada sindrom nephrotik. Jadi ada memang fungsi daripada ginjalnya menurun, fungsinya menurun karena memang dalam urin rutinnya, cek daripada urinnya ditemukan protein positif 1. Nah, kalau darahnya, ureum kreatinnya insya Allah masih dalam tahap normal, tapi juga perlu waspada. Ini justru yang perlu diperbaiki selain kepada obat herbal yang mendukung. Jadi mengonsumsi obat-obat yang tanpa resep dokter, ya, beli di apotek sendiri, beli di warung sendiri, itu harus dihindari ya. Obat-obat yang beli sendiri tanpa resep dokter, karena ini memang harus sindrom nephrotik ini memang harus dikawal oleh dokter untuk pengobatannya. Kemudian yang bisa untuk memperbaiki daripada ginjal ya, itu termasuk ini ya. Jadi salah satunya meningkatkan daripada
imun sistemnya, ya, imun sistemnya. Untuk meningkatkan imun sistemnya, kekebalan tubuhnya, ya banyak faktor, ya, banyak faktor. Kalau dari bahan rempah-rempah tadi bisa dicoba, ya, bisa dicoba. Kalau ini ya ramuannya 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, dan 1 ruas kunyit ditambah meniran, 5 batang meniran. Ya, meniran. Ya, meniran itu dicabut, ya, kemudian dicuci bersih, nanti dimasukkan dalam ramuan itu. Lah, meniran ini mengandung Phyllanthus riruri, Phyllanthus, ya, Phyllanthus ini sangat baik untuk memperbaiki daripada sistem kekebalan tubuh kita, memperbaiki daripada imunitas kita. Kemudian juga dijaga manis, gorengan, termasuk asin, ya, ini juga dikurangi, karena memang asin itu akan meningkatkan daripada kerja ginjal, sehingga juga kurang baik, ya, untuk kegiatan atau fungsi ginjal selanjutnya. Olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, ya, pola makan yang baik, kemudian banyak, ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, banyak zikir mengingat Allah dengan bentuk ibadah dan lain sebagainya, sehingga hati ini menjadi tentram, dan ketentraman, ketenangan itu adalah pangkal kesehatan. Insya Allah itu rumus dari Allah, ya, rumus dari Allah, solusi dari Allah. Kalau kita ingin tenang, ingin tentram, ya, banyak mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu hatinya tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi itu Pak Asep, ya. Ya, Ya, mudah-mudahan terus sehat penyakitnya, dan segera pulih dan bisa aktivitas seperti sedia kala. ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Pastikan Anda masih bergabung bersama kami. Kami persilakan nantikan pertanyaannya di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Sesaat lagi. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alamai di kesempatan malam hari ini. Kita bacakan kembali yang saat ini di SMS, ya, Dok, ya. Dari SMS dari Ibu Doli di Bangka. Dok, setiap hari kepala suka terasa berat, pusing, keliangan, dada suka terasa tidak nyaman, tekanan darah saya rendah. Kira-kira solusinya apa, Dok? Oh ya, jadi Bu Doli, ya, yang ada di Bangka, ya. Jadi memang ini salah satu penyebabnya ya karena tensinya rendah. Ya, tensinya rendah, tekanannya rendah, sehingga oksigen ke otak itu terhambat, tidak bisa lancar, nutrisi, ya, ke otak kurang, oksigen ke otak kurang, karena memang tekanannya rendah, ya, tekanannya rendah, sehingga otak kekurangan oksigen atau hipoksia, ya, sehingga bisa menyebabkan pusing, bisa menyebabkan vertigo, juga bisa menyebabkan migrain atau yang lain. Nah ini jadi memang tensinya ini harus diperbaiki. Salah satu untuk meningkatkan tensi yaitu olahraga. Jadi exercise, ya, harus olahraga yang rutin. Monggo artinya disesuaikan dengan kesibukannya, disesuaikan dengan waktunya, bisa mengambil pagi hari, kemudian bisa jalan-jalan, bisa sepedaan, bisa goes atau jogging, atau yang lain lah. Monggo Bu Doli yang ada di Bangka. Kemudian juga istirahat, tensi rendah itu juga karena kecapean, ya, sering begadang, kemudian kurang tidur,
sehingga juga tensinya tidak bisa naik. Jadi kemudian juga pola hidup yang lain termasuk pola makan, gizinya diperbaiki, ya, banyak makan makanan yang mengandung serat, banyak makan sayur, banyak makan buah, misalnya daging, yang artinya yang aman, ya, yang aman, tidak mengandung kolesterol tinggi. Kemudian juga artinya berdoa, ya, usaha ilahiyahnya ditempuh, ya. Jadi berdoa, banyak beribadah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, ya, memohon kepada Allah. Nah, ini ditempuh sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuasaan Allah, ya, tensinya bisa naik, ya, tidak tensi rendah lagi, tensinya bisa normal, ya, bisa normal. Kemudian pusing, kemudian berat di kepala itu bisa hilang. Jadi ini Bu Doli yang ada di Bangka, mudah-mudahan terus sehat, semangat, memperbaiki gaya hidup, memperbaiki pola hidup, ya, mudah-mudahan ya ke depan pusingnya segera pulih. Ya, baik. Kembali di WA dari Bapak Edi yang ada di Solo. Saya punya benjolan di punggung kanan. Obatnya Dok, daun seraya. Daun serai. Oh, serai ya. Ketikan ini daun serai tadi agak ketinggalan, caranya bagaimana begitu? Oh, ini daun sirsak, ya, bukan daun serai. Daun serainya ketinggalan, ya, maksudnya daun sirsak, ya. Tadi ketinggalan. Ya, jadi benjolan. Jadi memang setiap benjolan itu tumor dan setiap tumor belum tentu kanker, ya. Dan itu jadi memang kalau di punggung itu coba diperiksakan, ya, di punggung, kemungkinan lipoma, ya. Lipoma itu hanya tumpuan lemak saja, tumpuan lemak atau tumpuan gajih, ya, itu lipoma, ya. Kalau lipoma memang artinya tidak berbahaya, hanya saja kalau kecapean terasa nyeri. Boleh dicoba, ya, daun sirsak, ya. Daun sirsak tadi jadi 7 daun sirsak, disiapkan 7 daun sirsak yang sudah agak tua, kemudian disiapkan 3 gelas air, 3 gelas air direbus sampai mendidih, ya. Setelah mendidih api dikecilkan, kemudian ramuan tadi, ya, 7 lembar daun sirsak tadi dimasukkan, ditunggu 10 sampai 15 menit. Selama menunggu ini, ya, dibolak-balik daun sirsaknya, ya, biar rata, biar artinya semuanya bisa kena air, ya, bisa rata, bisa homogen. Kemudian setelah 15 menit, ya, baru api dimatikan, ya, ditunggu agak dingin, disaring, ya, dijadikan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bisa 1 gelas dicampur dengan 2 sendok madu. Itu mungkin. Ya, baik. Kita beralih di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan naik terus kembali, ya, ini. Iya, Ustadz. Ya. Ini apa, Ustadz? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek ini kan, Dok, usianya sudah lewat 80, Dok. Ya. Ini memang nenek punya sakit jantung bengkak. Ya. Ya, jadi nenek bagaimana caranya itu yang harus lakukan itu? Bagaimana, maksudnya kalau herbal itu apa yang diminum gitu. Dan ini jawab pertanyaan Mas Tommy tadi, Mas Tommy. Nenek kan sudah pernah ke gedung MTA Pusat Surakarta waktu 1 Oktober 2017. Nah, itu Pak udah. Tommy lagi berdiri di bawah pohon, lagi pegang HP. Ya, udah yang lama. nyangkut nenek waktu itu Bu Farah. Ya, sudah saatnya kembali ke sini lagi, Nek. Ya? Sudah saatnya main ke Solo lagi. Oh my God. Insya Allah, mudah-mudahan sehat. Refreshing. Refreshing ini. Terima kasih. Refreshing. Gimana dokter? Apa solusinya untuk hilang ke dok? Iya.
Ya, baik. Demikian ya, Emang Nek. nenek punya sakit jantung bengkak loh dok. Nggih, ya. Ya, Ya baiklah. makasih dok ya. Ih, Emang usia nenek udah lewat 80. ya. Ya alhamdulillah lah. Ini Mas Tom yang sering ikuti tahsin sama ustadz tahsin. Ya. Mesti alhamdulillah di video belajar sama ustadz MTA. Ya, baik. Dan terima kasih. Iya. Salah nenek minta maaf ya dok ya Mas Tommy. Minta Ya. maaf nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Nenek Rus ya memang kalau sudah didiagnosa oleh dokter bahwa Nenek Rus ini jantung lemah ya atau pembengkakan jantung atau dekomkordis ya, pembengkakan jantung ya, jadi obat dari dokter terus diminum ya, nggak boleh artinya berhenti karena memang sudah terjadi kelainan anatomi ya, terjadi kelainan anatomi, ada pembengkakan jantung. Obat dari dokter terus diminum dan saatnya kontrol tetap kontrol ke dokter ya. Kemudian juga obat-obat herbal yang mendukung ya, atau ramuan-ramuan rebusan yang mendukung itu tadi ya. Selain nanti memang Nenek Rus usia 80 tahun ini ya boleh aktivitas ya, artinya aktivitas yang ringan, yang disukai, yang digemari, aktivitas ringan, boleh nyapu, bersih-bersih, ya, yang ringan-ringan saja, yang santai, yang rileks, ya, yang tidak membebani. Kemudian ramuan-ramuan yang bisa untuk mendukung selain makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi, ya, seperti mungkin kalau buah itu bisa pisang, bisa alpukat, ya, alpukat, kemudian juga bisa mungkin tomat, dan ramuan rebusan tadi juga bisa dicoba. Ya, ramuan rebusan itu untuk segala usia, untuk segala umur, dan memang berfungsi multikompleks, artinya biar tubuh kita tetap fit, biar tubuh kita tetap bugar. Ya, bisa dicoba tadi ya, 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, dan 1 ruas lengkuas, ya, atau laos, ya, bisa direbus dengan 3 gelas air, ya, 1 ruas tadi dibelah lagi, diiris lagi menjadi 5 irisan, ya, 5 irisan, ya. Kemudian setelah 3 gelas air direbus, mendidih, ya, setelah mendidih ramuan dimasukkan. Setelah ramuan dimasukkan ditunggu sampai 10 sampai 15 menit. Ya, kemudian setelah agak dingin disaring, dijadikan 2 gelas, bisa diminum pagi sore. Bisa dicampur 1 gelas dengan 2 sendok madu. Ini Nenek Rus ya, mudah-mudahan terus semangat, terus aktif dan terus sehat. Ya. Kembali di SMS ya, dari Bapak Samingan di Ambarawa. Dok, apakah bisa daun sirsak untuk mengobati bisul? Demikian. Ya, untuk bisul ya. Jadi Pak Samingan yang ada di Ambarawa ya. Ya, insya Allah bisa. Jadi bisul tadi kan mengandung antiinflamasi ya, anti peradangan. Ya, bisul itu salah satu sebabnya karena radang. Ya, disebabkan bisa karena bakteri, bisa disebabkan karena kuman, bisa disebabkan atau parasit yang lain. Ya, dengan daun sirsak ini insya Allah sangat bagus ya, sangat baik. Ya, sangat baik ya untuk bisul atau untuk istilahnya borok ya, borok ya. Ini sangat baik ya, karena memang kandungan dari flavonoid, kemudian osteogenin, kemudian juga saponin, kemudian pektin dan lektin ini sebagai antioksidan kuat ya. Mudah-mudahan dengan bisul ya, dengan daun sirsak ini bisulnya bisa sembuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Samingan yang ada di Ambarawa. Kemudian di WA kembali dari Ibu Nur di Purbalingga. Kenapa ya, Dok? Lutut saya kalau habis ditekuk
mau diluruskan atau berjalan itu terasa agak sakit. Demikian. Obatnya apa? Ya. Jadi usia berapa ini ya? Tidak diketahui ini. Tidak. Jadi lutut ya habis ditekuk kemudian diluruskan sakit, kemungkinan ya karena mungkin gejala pengapuran sendi atau mungkin karena gejala daripada radang sendi ya. Biasanya dua itu ya, pengapuran sendi atau radang sendi. Kalau radang sendi itu biasanya ada panasnya, ada bengkaknya, bengkak dan panas. Ini biasanya osteoartritis ya, karena radang sendi. Ya, kalau osteoartrosis, pengapuran tidak bengkak dan tidak panas, tapi ditekuk juga sakit. Ya, ini nanti juga beda. Tapi untuk makanan atau ramuan rebusan yang bisa mendukung itu ya, makanan-makanan yang mengandung glukosamin kondroitin ya. Glukosamin kondroitin itu ada di laosnya ya. Laosnya itu kandungan walaupun sedikit kandungan glukosamin kondroitinnya ada. Makanya bisa tadi 3 rebusan tadi ya, 3. Jadi 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak dan 1 ruas lengkuas. Mungkin bisa ditambah dengan kolang-kaling ya, kolang-kaling ya, itu mengandung glukosamin kondroitin, bisa dicoba. Dan memang olahraga yang paling baik ya, yang paling baik untuk pengapuran sendi atau radang sendi, yang paling baik adalah naik sepeda ontel ya, tidak jalan-jalan tapi naik sepeda ontel, atau kalau memungkinkan bisa renang ya, renang atau sepeda ontel atau goes. Ini karena memang kalau kita nyepeda itu bebannya tidak di lutut tapi bebannya adalah di pantat, sehingga sangat baik ya untuk kesehatan sendi, terutama sendi lutut. Jadi itu Ibu yang ada di Purwodadi ya, Purbalingga ya. Di Purbalingga ya, jadi mudah-mudahan terus sehat baik. Ya. Baik, kami persilakan di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Dwi di Gentan. Ibu Dwi di Gentan, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, ini kaki saya usia 60. Kaki saya itu sering menggigil di lutut ke bawah. Kalau sholat zuhur itu badan gembrojo, tapi kaki kadang menggigil, Dok. Itu obatnya apa ya kalau herbal? Mau sama itu loh, Dok, kalau lengkuas, jahe, temulawak itu dicuci bersih apa dikupas yang bersih? Biasanya saya dikupas, Dok. Yang bagus yang mana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu Dwi ya, yang ada di Gentan. Jadi kaki, lutut ke bawah, sering kaku, sering kedinginan, ya, tidak nyaman ya. Ya ini ya, jadi memang perlu diperiksa ya, apakah ada terjadi neuropati perifer ya. Neuropati perifer biasanya ujung-ujung jari ini terasa panas ya, ujung-ujung jari terasa kaku. Kalau memang terjadi neuropati perifer ya, jadi saraf-saraf tepi itu istilahnya melemah sehingga rasanya geringingan, rasanya panas ya, atau baal dan lain sebagainya, itu mengonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung vitamin B ya. Vitamin B banyak sekali ya, misalnya yang ikan laut juga bisa. Kemudian kalau dari jenis hewan ya, daging juga bisa, atau mungkin ikan kutuk ya juga bisa.
ya, atau mungkin ikan laut tadi juga sudah disebutkan, atau daun-daun sayuran hijau ya. Sayuran hijau itu hampir semua vitamin B-nya ada. Kemudian juga buah ya, buah kandungan vitamin yang banyak itu termasuk tomat. Kemudian juga termasuk buah sirsak ya, buah sirsak ini kandungan vitamin B-nya juga banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk ramuan tadi, lengkuas, jahe, temulawak itu dikupas atau cukup mungkin dicuci bersih. Jadi cukup dicuci bersih saja, jangan dikupas. Tidak usah dikupas, justru dikupas nanti senyawa aktifnya akan hilang, karena memang senyawa aktif itu banyak di kulit dan di dagingnya. Ya, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong menjadi 5 setiap ruas, ya, insya Allah itu sudah baik ya. Jangan dikupas, kalau dikupas nanti zat aktifnya akan hilang. Jadi ini Budwi yang ada di Gentan, mudah-mudahan Budwi yang ada di Gentan terus sehat, terus semangat, optimis, gaya hidup, pola hidup yang baik, yang sehat terus dilakukan, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sehat walafiat. Ya. Jadi itu Budwi yang ada di Gentan. Baik. Masih banyak kesempatan berikutnya dari WA, pertanyaan dari Ibu Siti di Karanganyar. Yang pertama, ketika anak mendadak panas, penanganan pertama itu harus diapakan, Dok? Ketika panas kemudian dikompres, itu tindakan yang tepat atau tidak? Dan kalau dikompres sebaiknya itu dengan air hangat atau air dingin. Terus yang kedua, untuk resep daun sirsak tadi, takaran madunya itu sendok makan atau sendok teh, dan 2 sendok itu untuk 2 gelas atau masing-masing 1 gelas. Itu ya, jadi kalau anak kecil panas ya sebaiknya dikompres ya, sebaiknya dikompres. Sekarang kan kompres-kompres yang artinya kita di rumah-rumah kita bisa menyediakan sendiri ya, ada kotak P3K ya, artinya kalau memang tidak emergensi sekali ya bisa dikompres ya, bisa dikompres. Kalau dikompres kok ternyata masih panas ya, segera dibawa ke fasilitas kesehatan, bisa ke dokter, bisa ke bidan atau sarana kesehatan yang lain. Kemudian yang kedua, campuran madu ya, campuran madu dalam 1 gelas itu pakai sendok teh atau sendok makan. Jadi sebaiknya pakai sendok makan saja nggak apa-apa ya, pakai sendok makan. Jadi 1 gelas ya, 1 gelas itu 2 sendok makan ya, dicampur madu ya, setara dengan 2 sendok makan. Nah, ini dicampur, diaduk rata ya, sehingga madu dan ramuannya tadi bisa homogen, kemudian baru kita minum. Jadi itu Bu Siti yang ada di Karanganyar. Ya, berikutnya dari Ibu Nia di Tuban. Usia saya 25 tahun. Ya. Tapi saya suka lupa, Dok. Bila naruh barang itu lupa di mana saya naruhnya. Apalagi kalau saya mau melakukan sesuatu, tiba-tiba hilang ingatan saya. Mau melakukan apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi Ibu Nia ya. Ya. Ibu Nia yang ada di Tuban ya, baru umur 27 ya. 25 tahun. Mudah lupa ya. Mudah lupa. Jadi udah berkeluarga apa belum ini? Saya lupa sama suaminya. Iya. Jadi memang sebenarnya otak ini bisa diasah ya, bisa diasah biar tetap cerdas, biar tidak pelupa ya, itu dengan banyak menghafal Al-Qur'an. Banyak menghafal Al-Qur'an. Jadi surat-surat pendek diulang, atau ayat-ayat yang masyhur, ayat-ayat yang terkenal, yang muktakbar, itu sering diulang, itu kita akan jadi cerdas. Jadi kalau seperti pisau ya, pisau itu kalau sering diasah, sering digunakan,
dia semakin tajam. Tapi kalau pisau itu didiamkan saja, nggak sering digunakan, nggak sering diasah, ya justru malah berkarat. Otak manusia juga seperti itu, ya, seperti itu. Ya, makanan-makanan apa yang bisa mendukung, bisa mendukung untuk meningkatkan kecerdasan, ya, banyak, ya, terutama makanan-makanan yang banyak mengandung beta karotin, ya, kemudian juga selenium, ya. Selenium itu sangat bagus juga untuk meningkatkan kecerdasan, untuk meningkatkan kualitas tidur, juga untuk meningkatkan jadi demensia, mudah lupa, atau ya tadi banyak yang mengandung makanan yang omega 3 istilahnya, omega 3. Ya, omega 3 itu banyak di ikan laut, ya, banyak di ikan laut. Ya, kemudian di ikan laut apa saja, mungkin tongkol atau mungkin tuna atau mungkin gereh teri, ya, bisa seperti itu. Ya. Jadi Ibu Nia ini sudah dicoba, ya, untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Memang kalau kita gunakan untuk menghafal terus diasah, walaupun mungkin pertama kali sulit, tapi terus dicoba. Ya, memang mengawali itu berat, ya, tapi nanti kalau sudah jalan, ya insya Allah juga akan diberi kemudahan. Seperti itu Bu Nia yang ada di Tuban. Ya, mudah-mudahan terus cerdas, ya. Terus cerdas nanti kalau ulangan matematika dapat 100. Iya. Baik. Oh ya, tadi kompres untuk anak yang sakit panas tadi air hangat apa air dingin nih, Dok? Ya. Dari Ibu Siti Karanganyar tadi. Ya, ini air dingin saja. Air dingin, ya, Bu Siti, ya. Air dingin. Air dingin. Ya, jangan air panas. Iya. Air panas nanti tambah hangat. Tambah hangat, ya. Baik, di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana, Ibu? Dengan Ibu Sri, Mas. Mau maaf, mau mengulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dok, yang saya tanyakan kan saya itu ya ada jantung, ada HB-nya rendah, terus ada lambung. Saat ini lambungnya yang ini, tapi yang saya tanyakan itu aktivitas saya, Dok. Aktivitas saya itu tadi sore itu saya itu cuma buat nyapu jalan, kan rumah saya dekat jalanan gitu. Buat nyapu jalan gitu di dada sebelah kiri itu kok udah sakit begitu. Itu aktivitas saya itu yang baik itu bagaimana begitu, Dok. Terus yang selanjutnya, apakah saya juga boleh ikut minum, kalau suami saya yang rebus ramuan itu tadi, apa boleh saya ikut minum ramuan tersebut, Dok, begitu? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Ibu Sri yang ada di Pacitan, ya ini kan HB-nya sering turun, ya, sering turun. Sebabnya ya memang harus diketahui dulu. Ya, untuk aktivitas, untuk nyapu, kemudian dada kiri terasa sakit, mungkin nyapunya berlebihan atau aktivitasnya berlebihan. Mungkin sebelum nyapu, ya sudah kerja dulu, sudah apalah aktivitas yang lain. Nah, makanya aktivitas-aktivitas yang tidak menguras energi, ya, atau aktivitas yang menguras energi ini dibatasi, ya, dibatasi. Jadi memang harus rileks, santai, ya, dinikmati, ya, dinikmati. Kemudian juga HB-nya kalau mungkin kontrol ke dokter perlu dicek lagi apakah sudah normal atau masih kurang. Ya, kalau memang masih kurang, ya banyak makanan-makanan yang mengandung, ya, Fe tinggi, ya, zat besi tinggi. Ya, kemarin kita sarankan korma, ya, bisa madu atau sayuran hijau juga tinggi Fe, ya. Kemudian ramuan tadi boleh saja, ramuan itu untuk segala umur, untuk segala artinya keadaan penyakit apapun bisa mengonsumsi daripada ramuan tadi.
tidak ada kontraindikasi ya, tidak ada kontraindikasi. Nggih, Ibu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan terus sehat, semangat dan optimis, terus berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya diberi kesehatan, sehat yang walafiat. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Muryanto di Sumatera Selatan. Obat cacing untuk lansia itu kalau dari ramuan herbal itu apa, Dok? Usia saya 64 tahun. Nggih, Pak Muryanto ya. Jadi untuk cacing ramuan yang paling efektif ini tadi daun sirsak sudah kita bahas. Jadi anti parasit, ya, anti fungi, anti jamur, ya, terutama parasit di sini adalah cacing. Ya, daun sirsak sangat efektif, ya, sangat efektif. Dan kandungan daun sirsak itu ya asitogenin, saponin, kemudian bioflavonoid. Ini sangat bagus untuk antioksidan, dan antioksidan itu sebagai bisa anti jamur, ya, anti mikroba, anti parasit, ya, selain antioksidan. Nah, ini. Dan memang di daun sirsak ini juga mengandung senyawa yang namanya ya adrimisin, ya, adriamisin, ya. Adriamisin ini salah satu senyawa yang digunakan untuk kemoterapi. Ya, salah satu senyawa yang digunakan kemoterapi itu ya adrimiasin. Ya. Nah, ini kemungkinan juga bisa digunakan tadi untuk menghambat pembelahan daripada sel kanker. Jadi ini Bapak yang ada di Pak Muryanto. Pak Muryanto ya. Sumatera Selatan ya. Ya. Kemudian dari Bapak Senen yang ada di Bantul, Yogyakarta. Istri saya ada sakit pengapuran sendi dengan sendi lutut, ya, dimaksud, dengan usianya 55 tahun. Obatnya apa nih, Dok? Jadi nanti selain juga periksa ke dokter ya, karena pengapuran sendi ya, pengapuran sendi bisa ke dokter, kemudian juga sebenarnya banyak ya, jadi jinten hitam atau haba sauda juga bisa membantu ya, nigelif ya, nigelif nigelif itu, nigelif sativa itu ini minyak daripada haba sauda, itu juga bisa membantu ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang bawang putih karena mengandung alisin ya, alisin ini juga sangat baik ya, ya untuk salah satunya juga untuk pengapuran sendi bisa. Kemudian juga pegagan juga bisa ya, yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian bisa tadi yang baru kita bahas kolang-kaling, karena kolang-kaling mengandung glukosamin kondroitin. Juga bisa ramuan tadi ya, ramuan yang sudah kita bahas tadi kemarin-kemarin ya, ramuan artinya 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, dan 1 ruas lengkuas, itu juga bisa dicoba. Jadi itu Pak Senen yang ada di Bantul. Jadi selain itu olahraga ya, olahraga yang baik untuk pengapuran sendi ini adalah nyepeda ya, nyepeda ontel, karena memang gerakan sendi ini terus diperbaiki ya. Kalau kita nyepeda itu tumpuannya di pantat, tapi kalau jalan-jalan itu justru tumpuannya di lutut, sehingga kurang baik. Atau mungkin kalau memungkinkan ya, memungkinkan dekat dengan kolam renang, bisa renang ya, bisa renang secara rutin di jadwal, mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Monggo, jadi diatur waktunya. Memang semua hal yang baik itu kita harus meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Kalau kita itu menunggu waktu luang, tidak ada waktu luang, waktunya terus waktu sibuk. Tapi sesuatu yang baik ya, itu harus meluangkan waktu. Sesibuk apapun ya, kita luangkan waktu untuk kesehatan kita. Jadi itu Pak Senen yang ada di Bantul, mudah-mudahan istrinya tetap sehat
dan terus konsultasi kepada dokter yang biasa memeriksa. Nggih. Ya. Di SMS ada Bapak Daryanto di Bayan. Usia 66 tahun. Saya sakit jantung, Dok. Kalau untuk jongkok, nafas ngos-ngosan. Bagaimana, Dok? Jadi jantung ya ini memang harus periksa ke dokter ya, harus periksa ke dokter. Saya sarankan ahli penyakit jantung. Kalau memang belum ada ahli penyakit jantung, dokter ke spesialis penyakit dalam. Ya, jadi memang kalau sudah kemungkinan kan jantung lemah atau pembengkakan jantung karena sudah kelainan anatomi, itu memang harus minum obat dari dokter. Selain itu usaha-usaha yang bisa mendukung ya, usaha-usaha yang bisa mendukung untuk memperbaiki kualitas jantungnya harus dilatih, memang exercise harus dilatih ya. Latihan ini sesuatu yang disenangi, sesuatu yang digemari, yang menjadi hobi positif ya, misalnya berkebun ya, itu nanti lama kelamaan kita tidak terasa jantung kita akan menjadi kuat, otot-otot jantung kita akan menjadi kuat. Jadi suatu aktivitas yang memang kita gemari, hobi, senang, atau memelihara burung, atau berternak ayam, yang ringan-ringan tapi ya, yang ringan-ringan. Atau mungkin ini ya, selain berkebun, bertanam ya, bertanam, atau membuat istilahnya taman, ya, bertaman, bertaman. Kolam ikan. Ya, Kolam ikan juga. ya. Ya, sesuatu yang digemari. Ya, sesuatu yang digemari itu nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan itu akan baik. Karena saya itu punya pasien-pasien yang memang setelah kita rongsen itu ya terjadi kardiomegali, pembengkakan jantung, tapi dengan aktivitas yang beliau senangi, yang beliau gemari. Ini sehingga pelan-pelan tapi pasti ya itu kesehatan jantungnya meningkat. Ya, kesehatan jantungnya meningkat, malah justru lama-lama bisa menyangkul di sawah ya, ini. Padahal dulu kita rongsen ya ada pembengkakan. Jadi memang dengan izin Allah, dengan usaha kita ya, ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah terus kita tempuh ya, insya Allah ya, nanti Allah yang menyembuhkan, Allah Maha Penyembuh. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Berikutnya dari Kenya di Boyolali. Bapak atau Ibu ya ini? Kenya. Iya. Namanya bagus banget ya. Ramuan minuman herbal yang punya efek seperti kopi, yaitu mencegah mengantuk, yang aman bagi lambung, apakah ada, Dok? Nah, pengennya orang itu bisa tidur. Ini security ya. Pengennya bisa tidur, malah ini biar tidak bisa tidur ya. Ya. Atau hawanya ngantuk terus. Ya. Ramuan ya, ramuan yang apa? Jadi kalau kopi itu kan mengandung kafein ya, kafein. Untuk ya biar bugar saja ya, kita biar bugar, biar fit, tidak ngantuan, ya tidak malasan, ya. Nah, itu ya vitalitas tubuh ya, kebugaran tubuh itu harus beberapa faktor yang mendukung, tidak hanya dari ramuan saja. Ya, bisa istirahatnya harus cukup. Kemudian makanannya harus bergizi, halalan thayyiban ya, halal lagi thayyib ya. Kemudian mungkin juga pola pikirnya yang baik, artinya harus bersemangat ya, harus optimis, semangat. Kemudian juga ini punya giroh ya, punya giroh. Kemudian juga mungkin bisa juga dibantu dengan ramuan ya, ramuan-ramuan yang meningkatkan antibodi ya, selain tadi kita bahas ditambah dengan meniran
meniran tadi. Meniran itu mengandung pilanti, ya pilanti itu bisa untuk hepatoprotektor, melindungi hati kita, dan juga sebagai imunomodulator untuk meningkatkan imun sistem kita. Ya. 3 tadi jahe, temulawak, lengkuas ditambah dengan meniran. Ini Pak Kenya ya, Pak Kenya ya. Kenya atau Kenya? Bapak atau Ibu? Berikutnya dari Ibu Sama di Ngalian, berarti Semarang ini. Ibu Sama. Sama saja. Sama saja. Jari tangan saya kadang nekuk sendiri dan kembalinya susah, kaku. Apakah itu kolesterol tinggi atau asam urat, Dok? Ya, jadi jari itu namanya CTS ya, Carpal Tunnel Syndrome ya, Carpal Tunnel Syndrome. Jadi itu biasanya dari saraf ya, dari saraf lokal sini saja, itu bukan kolesterol, insya Allah bukan kolesterol, insya Allah juga bukan karena asam urat, ya karena memang ada penyempitan saraf di jari, ya jari yang tadi kalau ditekuk nggak bisa kembali, ya kalau kembali harus diluruskan ya, harus dibantu tangan yang lain. Kadang muni Pak Kluk, cekluk, ya, itu CTS, jadi Carpal Tunnel Syndrome, biasa disebabkan karena penyempitan saraf yang ada di jari itu. Nanti bisa diobati ya, bisa tadi ya, pokoknya yang semua sendi rampuannya lengkuas. Ada lengkuas. Tapi kalau untuk saluran pernapasan, kemudian ya sistem neurovaskuler ya, cerebrovaskuler, cerebrovaskuler ya itu bisa kunyit. Jadi jahe, temulawak, kunyit. Ya, itu untuk paru-paru ke atas. Ya, yang paru-paru ke bawah, ya perut ke bawah, lengkuas, menggunakan lengkuas. Ya, jadi temulawak, jahe, dan lengkuas atau laos. Ini Bu Sama yang ada di Ngalian Semarang ya. Ya, baik. Kemudian berikutnya dari Lampung Utara ada Ibu Romlah. Pinggang, pantat sampai pada uratnya itu sering kenceng-kenceng. Obatnya apa, Dok? Ini istilah daerah-daerah ya. Mengekspresikan ya, apa yang dirasakan kan beda-beda masing-masing daerah ya. Ibu Romlah yang ada di Sumatera ya. Iya. Yang ada di Sumatera. Lampung Utara. Iya. Iya. Lampung Utara ya. Jadi dari pinggang, pantat, kemudian menjalar sampai kaki ya. Obatnya apa? Ya kalau obat itu kan harus dicari penyebabnya dulu, akar masalahnya. Jadi akar mengobati itu ya dicari akar permasalahannya, tidak hanya keluhannya saja. Kalau keluhannya saja nanti aktivitas obat itu berhenti juga sakitnya kambuh lagi. Ya, kasih obat nyeri, nanti obat nyerinya sudah habis, reaksinya nyeri lagi. Makanya dicari penyebabnya. Yang paling sering nyeri di pinggang, kemudian menjalar ke pantat, kemudian menjalar sampai kaki bawah, itu paling sering karena mungkin saraf kejepit. Dan untuk memastikan itu ya apakah ini saraf kejepit, itu perlu dirongsen ya, dirongsen. Nanti dirongsen, diperiksakan ke dokter. Nanti biasanya dokter juga sudah memeriksa, kemudian mengadvis rongsen. Biasanya rongsen lumbal ya, tulang belakang. Nah itu nanti bisa ketahuan nanti lumbal mana yang kecepit, lumbal 1 atau lumbal 2 atau lumbal 3 atau lumbal 4, bisa ketahuan ya, bisa ketahuan. Yang paling sering karena ya saraf kecepit ya, kalau mungkin istilah kedokteran itu terjadi isialgia. Ya, isialgia, nyeri dari pinggang ke bokong, menjalar sampai kaki. Nah, obatnya apa? Kalau memang itu isialgia ya itu juga harus artinya pengobatannya
juga berkolaborasi, ya berkolaborasi mungkin juga bisa dengan fisioterapi membantu, kemudian dengan ramuan, ya bisa dengan obat-obat dokter. Kalau ramuan, pokoknya yang nyeri tadi harus ada lengkuasnya, karena lengkuas itu antiinflamasi yang sangat kuat, analgesik yang paling bagus. Ya. Kalau ramuan bisa sebenarnya juga bisa dengan habas sauda, bisa dengan pegagan, ya, atau bisa dengan yang paling bagus mungkin pegagan atau habas sauda, ya, atau dengan ramuan tadi yang ada lengkuasnya tadi. Kemudian tidak itu saja, ya, Ibu Romlah tadi, ya. Ya. Ibu Romlah, jadi mungkin kalau memang saraf kecepit, yaitu angkat junjung berat dikurangi. Angkat junjung berat dikurangi, tidurnya di tempat yang datar, ya, yang datar, kemudian dibantu, ya, kalau dalam aktivitas dibantu harus memakai korset atau stagen, dan ini, ya, harus banyak makan sayur, harus banyak makan buah, tidak boleh sering beli obat, ya, tanpa resep dokter, ya, tanpa resep dokter, tanpa bantuan dari dokter. Membeli obat anti nyeri terus, sehingga nanti lama kelamaan ginjalnya nggak kuat. Kemudian olahraga yang paling baik memang kasus-kasus untuk tulang belakang itu adalah renang, paling baik. Jadi renang itu memang semua sendinya itu akan aktif, semua sendinya itu akan bergerak. Ya, ini Bu Romlah yang ada di Lampung Utara. Mudah-mudahan terus sehat, terus semangat. Jadi ikhtiar batiniah juga ditempuh, ya. Kemudian ikhtiar-ikhtiar yang lain, ya, lahiriah juga ditempuh, sehingga mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan kekuasaan Allah, ya, Bu Romlah bisa sehat kembali. Ya. Yeah. Masih di WA dari Ibu Warsini di Susuan. Dok, bawang putih yang difermentasi dibandingkan dengan bawang putih biasanya itu lebih baik mana? Yeah. Jadi kalau bawang putih itu yang sebenarnya yang paling baik itu yang ada kandungan alin, ya, alin, nanti kemudian diolah geprek atau kita kunyah menjadi alisin, ya. Lah, justru rasa getirnya inilah yang bermanfaat. Rasa getirnya inilah yang diharapkan. Senyawa getirnya dari alin ini yang kita manfaatkan. Memang kalau sudah diekstrak, ya, sudah diekstrak atau sudah diolah, itu tidak ada rasa getirnya. Walaupun senyawa yang lain juga masih ada. Ini paling baik sebenarnya bawang yang masih utuh, artinya belum dimasak, ya, dikupas, ya, kita kupas kulitnya, kemudian langsung dimakan, itu paling baik, ya, paling baik. Oke, ini Bu Warsini yang ada di mana tadi? Ibu Warsini, Ya. Ibu Warsini yang ada di Susuan. Yang ada di Susuan, ya. Jadi memang yang kita harapkan kandungan alisinya ini bisa baik, ya, bisa bermanfaat untuk juga anti kanker juga bisa dari alisin. Kemudian bisa membantu penyakit lambung, bisa membantu juga radang sendi, juga bisa membantu, ya, untuk meningkatkan daripada imun sistem. Ya. Bu Warsini yang ada di Susuan, Susuan. ya. Ya. Berikutnya dari Ibu Nuraini Lubis di Sumatera Utara. Usia saya 60 tahun, Dok. Pinggul sebelah kanan sampai ke pinggang kanan itu sakit berdenyut. Rasanya sakit sekali. Kadang kambuh sakit dan kadang hilang. Mohon sarannya, ada ramuan apa yang baik untuk saya? Ya, Bu Nuraini Lubis, ya, umur 60 tahun, ya, ini hampir sama, ya, dengan pertanyaan Bu Romlah tadi.
hampir sama. Jadi pinggang, kemudian menjalar sampai pinggul, ya. Dari pinggang menjalar sampai pinggul, kemudian kadang juga sampai kaki bawah. Yaitu biasanya saraf kecemit yang ringan, ya, yang ringan. Karena tidak mengganggu aktivitas, biasanya nyerinya itu muncul setelah istirahat, ya, mau tidur nyerinya bertambah. Tapi kalau mungkin untuk aktivitas justru hilang, ya. Itu berarti kemungkinan juga saraf kejepit tapi dalam grade ringan, ya, tipe ringan. Ya, ramuannya apa? Ramuannya, ya, kalau ramuan tadi bisa menggunakan ini, ya, jadi habasada atau jinten hitam, atau mungkin juga pegagan, ya, pegagan, atau istilahnya juga sintela, ya, itu juga bisa menggunakan itu, atau ya dengan ramuan tadi yang ada dengan laosnya, ya. Selain itu juga yang ada laosnya tadi temulawak, jahe, kemudian laos, ya. Selain itu juga angka junjung berat dikurangi, ya, Bu Nur Aini Lubis, ya, angka junjung berat dikurangi. Nanti tempat tidurnya itu harus rata. Setiap aktivitas, ya, menggunakan korset, ya, atau stagen. Kemudian olahraga yang paling baik yang disarankan adalah renang, ya, seperti itu, oke. Dan usaha-usaha yang lain, ya, termasuk usaha berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kesembuhannya, ya. Mudah-mudahan dengan berdoa, usaha lahiriah, usaha batiniah, ini Allah memberi pertolongan sehingga Bu Nur Aini Lubis ini bisa sehat kembali, aktivitas normal, dan menjalani ibadah dengan maksimal. Jadi itu Bu Nur Aini Lubis, ya. Ya. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya dan juga informasinya. Kita nantikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab nih Dok, ya. Baik, insya Allah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan Hidup Sehat Alami setiap pekan kedua dan keempat. Selalu hadir untuk memberikan informasi terkini di dunia herbal, hidup sehat alami. Kita jumpa di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.